Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini berjumpa lagi bersama saya Siti Nur Padilah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, sebelum saya memulai materi yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, kita sudah melaksanakan doa. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang ibadah haji. Mungkin tidak asing lagi di masyarakat atau pada sahabat-sahabat semuanya, bahwasannya materi haji telah lumrah pada umumnya. Ya, sekarang saya akan membahas tentang ibadah haji, mulai dari pengertian dan dasar hukum haji. Pengertian ibadah haji. Haji menurut bahasa berarti menyengaja atau bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, haji artinya menyengaja menuju Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dilakukan secara tertib. Dapat kita simpulkan bahwasannya ibadah haji yaitu niat sengaja menuju Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji. Selanjutnya, hukum haji. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Di sini ada ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Itu wajib bagi seluruh manusia yang mampu. Selanjutnya, ketentuan haji. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketentuan haji ada beberapa, yaitu diantaranya syarat haji, rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Baik, yang pertama yaitu syarat haji. Apakah syarat haji? Syarat wajib haji adalah mampu atau kuasa, Islam, berakal, balig, merdeka, ada muhrimnya, ada bekal, dan aman dalam perjalanan. Selanjutnya, rukun haji. Baik sahabat-sahabat, di sini ada beberapa rukun haji yang wajib dilaksanakan, yaitu ihram, wukuf, tawaf, suci, tahallul, dan tertib. Yang mana pertama ihram. Apakah yang dimaksud dengan ihram? Ihram adalah berniat untuk mulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain putih yang tidak dijahit.
Ibadah ini dimulai setelah sampai di mikot atau batas-batas yang telah ditetapkan. Nah, mendengar kata mikot, mikot di sini terbagi menjadi dua, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Apa sih yang dimaksud dengan mikot zamani dan mikot makani? Yang pertama, mikot zamani. Mikot zamani yaitu batas yang telah ditentukan berdasarkan waktu. Mulai bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Maksudnya, hanya pada masa itulah ibadah haji bisa dilaksanakan. Yang kedua, mikot makani, yaitu batas yang telah ditetapkan berdasarkan tempat. Mikot makani dibagi ke dalam beberapa tempat. Nah, kita ambil sampel saja sahabat, bahwasanya kita dari Indonesia, yaitu bagi orang India, Indonesia, dan negara yang searah melalui ihram setelah mereka berada di Bukit Yalamlam. Dapat kita simpulkan bahwasannya mikot orang Indonesia bisa di Bukit Yalamlam. Kemudian yaitu wukuf. Apa sih yang dimaksud dengan wukuf? Wukuf yaitu yang dilaksanakan di Arafah adalah berhenti di padang Arafah sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu tawaf. Apa yang dimaksud dengan tawaf? Ya, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat berikut. Pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya. Yang keempat, melalui tawaf dari arah Hajar Aswad yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Baik sahabat-sahabat, mendengar kata tawaf tadi, macam-macam tawaf itu sendiri ada terbagi menjadi 5. Yang pertama, tawaf qudum. Yang kedua, tawaf ifadah. Yang ketiga, tawaf sunnah. Yang keempat, tawaf nazar. Yang kelima, tawaf wada. Tawaf qudum artinya tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di kota Mekah atau baru sampai di Mekah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tawaf nazar adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar. Dan terakhir, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah. Selanjutnya sahabat, yaitu sa'i. Apa sih sa'i? Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Syarat-syarat sa'i yaitu dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Selanjutnya, tahallul. Apakah yang dimaksud dengan tahallul? Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan. Yang terakhir, tertib. Tertib maksudnya adalah menjalankan rukun haji secara berurutan. Itulah rukun haji. Selanjutnya sahabat-sahabat, yaitu kita bahas tentang wajib haji. Wajib haji. Wajib haji yaitu terdiri dari ihram mulai dari mikot, bermalam di Musdalifah pada malam hari raya haji, melempar jumroh Aqobah, melempar 3 jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Melempar jumrah ini dilakukan setiap hari pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah dan waktunya setelah tergelincir matahari. Masing-masing jumroh dilempar sebanyak 7 kali dengan batu kecil. Kemudian bermalam di Mina. Kemudian laksanakan tawaf wada dan menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ihram dan umroh yang telah dilaksanakan. Itulah wajib haji. Selanjutnya yaitu sunnah haji.
Adapun sunnah haji ada 6 perkara sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 3 macam sunnah mengerjakan haji, yaitu ifrad, tamattu, qiron. Nanti yang akan dibahas di slide selanjutnya. Yang kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai melempar jumroh akobah pada hari raya haji atau Idul Adha. Yang ketiga, berdoa setelah membaca talbiyah. Yang keempat, berzikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keenam, masuk ke Ka'bah atau Baitullah. Inilah sahabat-sahabat bacaan talbiyah. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Artinya, aku datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu dan hanya Engkaulah yang memiliki kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Nah, sahabat-sahabat, itulah tadi bacaan talbiyah beserta artinya. Selanjutnya, membahas tentang sunnah haji. Ada 3 macam sunnah mengerjakan haji. Yang pertama, tadi ifrad. Apa yang dimaksud dengan ifrad? Ifrad yaitu melakukan haji terlebih dahulu, kemudian baru umroh. Yang kedua, yaitu tamattu. Apa yang dimaksud dengan tamattu? Yaitu mendahulukan umroh, kemudian haji. Yang ketiga, qiron, yaitu ibadah haji dan umroh dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, sahabat-sahabat, perilaku cerminan hikmah haji. Bagaimana sih sikap dan perilaku yang mencerminkan hikmah haji? Nah, ini dia sahabat-sahabat. Yang pertama, mempelajari serta memahami ibadah haji. Yang kedua, memahami sejarah nabi-nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, karena berkaitan dengan ibadah haji. Yang ketiga, meningkatkan kualitas takwa untuk bekal melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, sepulang haji senantiasa memelihara ketakwaan dan mengamalkan perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memotivasi diri untuk mempelajari sirah nabawiyah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, materi selesai. Tidak terasa materi haji seolah-olah mengajak healing ke kota Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan dengan materi ini semoga kita semua diberikan kesempatan untuk beribadah haji ke tanah suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Itu sahabat-sahabat materi kali ini. Mungkin masih banyak hal-hal yang kurang ataupun memang materinya tidak lengkap. Baik, mohon jika ada komentar silahkan komentar di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.